bangsa ini bangsa yang lemah. Kenapa? Ya, buktiin dong. Berapa banyak tidurnya, berapa banyak mainnya. Kuatnya mana? Mana kuatnya? Weak is what I hate the most. Bangsa yang maju itu bukan bangsa yang tidurnya banyak. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah segmen baru di YouTube channel Sherly, yaitu Bincang-Bincang. Nah, dalam video Bincang-Bincang kali ini, yang sekaligus menjadi episode pertama di segmen Bincang-Bincang, Sherly pengen berbagi ke teman-teman perbincangan Sherly dengan Mas Reza Abdul Jabar dan istrinya Mbak Sylvie Pamuji. Mereka adalah warga negara Indonesia yang berhasil membangun bisnis peternakannya di New Zealand. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silahkan membaca buku Never Ending Hijrah, dan teman-teman akan menemukan banyak detail-detail tentang keluarga mereka atau mencarinya di link-link YouTube yang akan saya taruh di detail box di bawah. Tapi dalam kesempatan kali ini, Sherly berbincang-bincang dengan keduanya bukan tentang bisnis mereka, tapi tentang anak muda. Penasaran bagaimana perbincangannya? Ikuti aja langsung video yang akan diputar sesudah ini. Semua vlog yang kita buat, ini kita mulai ya. Kita mulai dikit gitu lah. Bahwa tanpa ada itikat kuat dari kalian untuk berubah, nggak ada gunanya. Ini harga kita dulu, harga kita hari ini. Dan ini bukan harga yang biasa diomongin orang, ini bukan retorika gitu. Ya, pandangan saya, bangsa ini bangsa yang lemah. Kenapa? Ya, buktiin dong. Berapa banyak tidurnya, berapa banyak mainnya, kuatnya mana? Mana kuatnya? Artinya itu kan bangsa yang sekarang. Kalau yang dulu, bangsa Indonesia yang dulu. Nah ini memang kejam nih bahasanya nih, ya. Oke. Kemarin sama Buya sama Mas Ito ketemu yang kita bilang ya, yang bos kita dulu namanya John Evans, umur 76 tahun, 77 tahun. Masih bisa kerja, masih bisa bawa ekskavator, masih rutin. Sebenarnya banyak kita ketemu orang 76 tahun, mau kerja nggak gitu loh. Bukan miskin ya. Yang miskin aja udah nggak kerja loh 60 tahun. Apalagi yang 77 tahun kan. Dia 70 tahun punya aset 5-6 T gitu ya, 10 triliun misalnya. Udah nggak ngerti kerja. Jadi kalau kita bicara passion itu is when you work, when you do not need to work. Coba ask yourself. Bangsa yang maju itu bukan bangsa yang tidurnya banyak. I'm not talking your age, I'm talking our age too. Oh, I have to have a snooze. Tapi Sherly kan kelahiran 92 ya teman-teman. Gimana di saat Mas Reza dulu muda? Itu gimana? Mudanya kami, kita juga masih merasa muda ya Sherly. Tapi mudanya kami, saya di usia 20, saya tuh mulai kerja full kerja itu di umur 18 tahun. 18 tahun udah di New Zealand? Udah New Zealand. Saya dari New Zealand 17 tahun. 17 tahun. Di umur saya 18 tahun, saya tuh udah ya sedang menyelesaikan S1 lah ya. Saya udah kerja 4 bulan. Jadi kita kuliah 8 bulan setengah, 3 bulan setengah itu saya kerja di peternakan. Saya masih gitu. Iya. Kita udah kenal. Oh, udah kenal sama Mbak Udah kenal, itu? udah. Jadi kalau if our family comes in, kita kan namanya orang, kita tahu keluarga yang baik dengan nggak baik ya. Kalau keluarga itu ada acara gitu. I was working, Shell. I was up at 4 o'clock or 4:30 in the holidays. So that I can make some money and feel that I'm independent. Oke. Bukan untuk seluruh 12 bulan ya, tapi untuk 3 bulan setengah dari 12 bulan itu. Bagi saya itu suatu achievement. Ya, oke. Kita semua tahu ada yang namanya carrot and stick. Ya, rewards and punishment. Nah, bagi saya rewardnya adalah ya bahwa saya ingin punya sense of independence. I was working every day, 7 days a week. Would that be right, sir? Benar. Oke. Jadi the clear goal. Nah, Goalnya adalah ingin merasa independen? ya. Oke. Dan ingin hidup terhormat. Goalnya adalah pengen punya independence, ya, to show myself and my parents bahwa I could do it. Untuk mengangkat telepon mengatakan, Mom, Dad, for the next 3 months don't send me any money, for the next 4 months don't send me any money, itu something for me. Di tengah teman-teman kita yang ngapain pas holiday? Nyantai kan? Nyantai, ya, tidur kan? Yap. Nah, dan tidur ini bisa menjadi masalah nih sebenarnya nih. Karena kita nggak lihat yang tangguh itu. Waduh, ini masih pagi, tidur dulu sebentar lah, sejam lagi 2 jam, habis hari. Tapi Mas Reza dapat karakter seperti itu dari mana, Mas? Nah,
Apakah orang tua dulu? Kita nggak bisa hanya semua orang tua, harus ada dari diri sendiri juga Nah, nih. gimana memunculkan diri sendiri saat Iya itu? benar kan? Jadi kita harus ada yang namanya fire in the belly. I want to be someone. Kita mau hidup mulia. Hidup mulia itu gimana? Itu bertarung. Jadi jangan nanti mimpi di usia 45, 50, ya. Wah, kalau dulu, ya, saya cuma tidur 3 jam, 4 jam, saya kerja terus, mungkin udah punya hasil. Ini namanya bermimpi di siang bolong. Sekarang waktunya. Oke, kita mencari contoh, paham. Kita mencari inspirasi, jelas. Ya, kita mengikuti orang-orang terdahulu, sunnah. Tapi diri Anda pun harus punya keinginan luar biasa untuk merubah nasib. Itu harus datang dari dirimu sendiri, munculkan itu. Kalau yang muncul hanya biasa-biasa saja, mediocre lah. Ya. Maka susah. If you get the world's best mentors and trainers, it's not gonna change your world. Karena semua orang yang nggak ingin berubah. Oke, benar. Saya nggak menafikan. Alhamdulillah, ya. Saya punya ayah yang tangguh. Alhamdulillah. Saya punya ayah yang cepat, yang gesit, lugas, pemberani. Alhamdulillah. Saya tidak pernah menafikan itu, ya. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati beliau. Tapi saya tahu nggak? Saya juga pengen berkompetisi dengan ayah. Ini poin lainnya. Dan ayah saya selalu mengatakan begini. Saya ingin anak saya hanya ingin dikalahkan oleh anak saya. Oke. Almarhum belum Ya. ke Mas Reza. Ya. Dan Mas Reza ini adalah anak pertama ya. Ya. Mas Reza dari Ya. 2 bersaudara. Dan 2 bersaudara. Ada adik 1 Ya. perempuan. Ya. Dan ayah Mas Reza, almarhum ayah Mas Reza hanya ingin dikalahkan Ya, oleh anaknya, oleh putranya, ya. Jadi ini poin ya, bahwa kita pada dasarnya kita kompetitif. Competitiveness ini great ya. Tapi sebagai seorang ayah, saya juga ingin dikalahkan oleh Talha dan Omar, Aisyah, ya, Hafsah dan Maryam. Gitu ya. Ya. Kita akan berjuang. Kenapa? Karena saya merasa saya akan jadi ayah yang gagal kalau generasi anak-anak saya tidak lebih baik dari saya. Fair nggak komen itu tuh? Fair. Sepakat ya? Oke. Kita harus lawan ilusi-ilusi yang namanya dingin, ya, yang namanya ngantuk, yang namanya lemes ini. Kalau ada satu wanita yang pernah melihat saya lemah, istriku. Ibu? Setelah dewasa pun nggak. Oke. Karena begini, setiap kita punya comfort, butuh comfort. Let it be your wife. Ya kan? Sang teman terbaik itu, the very best friend that we have. Tapi Jadi ya gitu. yang pada akhirnya membuat jalan Mas Reza ini konsisten kan akhirnya adalah supporting system yang salah satunya adalah wife. Alhamdulillah ya. Nah, Bukan salah satunya, terutamanya. Iya. Jelas. Terutamanya. Tapi kan itu udah dimulai dari tadi umur 18, berarti kan Oke, gini enggak gini ya. Gini. Di usia kita yang masih sangat muda, kita punya spirit tapi belum tentu punya guidance kan. Belum tentu punya sense of perspective. Ini yang mau sama teman-teman kita sampaikan gitu ya. Belum tentu punya perspective. Begitu we get married, right? We are a unit. A tight unit. By the mercy of Allah, ya. Tight unit. Maknanya apa? Ini udah nggak ada lagi yang namanya malu, udah nggak ada lagi yang namanya segan, ya kan? Kita sama-sama. Yuk, Vi, kita bagaimana kita biar bisa begini? Apa kaidahnya? Yuk kita jatuh bangun bareng. Sadly teman-teman dapat kesempatan untuk tinggal di rumah mereka selama 1 minggu dan melihat memang segala sesuatu dilaksanakan, melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Cop. Dan melihat yang lambat tuh geram sekali. Mbak Sylvie, gimana menumbuhkan karakter seperti itu? Apa sudah dari kecil, dari orang tua, your supporting system yang membiasakan, atau setelah bertemu sama Mas Reza, atau gimana cara membiasakan? Enggak, setelah saya tinggal sendiri, tinggal sendiri dengan adik-adik saya. Di situ kan saya diberi tanggung jawab untuk menjaga adik-adik kan. Tapi Di memang umur berapa itu? Saya di umur 18 ya? Yeah. Di umur 18. Tapi saya memang di kecil memang cekatan. Cepet cepat, memang cepat. Kalau udah ini cepat. Walaupun dulu kan ada orang tua kan. Tapi setelah saya tinggal mandiri dengan 2 adik saya tahu kalau saya slow nggak akan selesai kerjaan kan. Saya harus kerja, saya butuhkan punya 2 kerjaan. Saya harus sekolah, saya harus menjaga adik saya dan menjaga financial semua dalam rumah saya. Saya punya rumah tangga sedikit lah, rumah tangga kecil, my little family. Nah kalau misalnya saya nggak bisa ngatur uang, nggak bisa ngatur adik saya, nggak bisa ngatur soal saya, nggak bisa ngatur saya, semua akan hancur. Ya, jadi semua kan ada siklusnya. Ya, jadi gerak cepat itu bagian dari
Dan ini Dari menarik teman-teman. disiplin kita ya kan. Ini menarik. Sikap disiplin itu harus, itu Harus. wajib Iya. ya Wajib, dimiliki oleh harus. anak muda. Iya. Wajib. Jadi begini, kan kita yakin ya, teman-teman punya ambisi, punya visi yang luar biasa. Nah, cuman visi yang luar biasa ini kan harus disikapi, ya. Bahwa gini ya, bahwa I always say this, ya. You could never delegate hard work. No. Ya, hard work is not delegated. It simply don't get delegated. Bahasa-bahasa sistem delegasi ini mohon maaf, dalam pandangan saya terkadang ini bahasanya orang malas yang ingin melepas tanggung jawab. Yeah. Bener ya? Dan gini, satu poin lagi. Bahwa jangan pernah delegasikan kegagahan. Rugi dong. Kegagahan ini harga mutlak. Jadi don't make your wealth ya beriring dengan Allah murahkan rezeki kita terus jadi nggak gagah. Waliyadzubillah, nggak keren. Itu harga matinya seorang laki-laki. Itu ditularkan kali ya Mas ya. Absolutely. Jadi kalau kita bicara gagah gini ya, jangan kita udahlah ya. Misal kita kan udah 30, kita kan udah 40, 50, 100 tahun pun kalau Allah berikan kehidupan sampai 100 tahun kita nggak gagah. Jadi gagah itu keren, gitu ya. Gagah itu keren, ya dalam kapasitasnya. Maka bersainglah secara sehat. Gini ya, kenapa ada sebagian orang? Toh kita sama rutinitasnya kan. Ini penting ya. Saya akan bicarakan ini. Jalannya sama, aktivitasnya sama. Kenapa ada yang masih rebahan dan leha, ada yang enggak? Apakah beda makannya? Enggak, makannya sama. Duduknya sama. Semangat yang beda. Itu tentang pilihan sikap. Benar Ya, nggak sih, Mas? ya. Maka train yourself ya to get hurt. Biasakan diri Anda untuk merasakan sakitnya penat. Ya, untuk rasakan Lapar. pedihnya ngantuk, ya. Ya. Jadi apabila badan ini telah di dalam training sering diajarkan untuk bersikap di waktu-waktu yang keras, maka dia akan biasa-biasa aja. Karena sesungguhnya kesakitan, ya, keperihan, kurangnya tidur, kurangnya makan itu hanya ilusi. Ya. Itu hanya ilusi. Itu bottom line-nya, ya. Jadi makanya bagi lihat ya, ini kita bicara sebagai bangsa ya. Nanti kita akan jalan ya, kita akan sampai ke universitas segala macam. Lihat jalannya teman-teman kita, lihat jalan orangnya. Kalau kalian jalan setengah dari kecepatan mereka, maka kalian akan sampai 2 kali lebih lambat. Pilihanmu, Ketinggalan. kejar itu ketinggalan atau mencari pembenaran. Oh, mereka lebih tinggi, mereka udah dengan nutrisi yang lebih bagus, mereka sudah biasa. Sampai kapan kita akan berhenti menggunakan alasan demikian? Sampai Enough is enough. jadi korban terus. Ya, play the victims and you will lose. Wallahul-adzim, play the victims and you shall lose. Ya. Or you could choose to be a champ. Yeah, and all its characteristics. Yeah, you could choose the path of a champion. Yeah, a champion. When you lead a team, your troops, your soldiers, bawahanmu tak akan pernah melihat engkau sedih, nggak akan pernah melihat engkau merasa susah, lemah, penat, sakit. Biarkan mereka tidak akan pernah melihat itu. It's your choice. Itu sikap kalian. Memilih di tempat panas untuk mengeluh, ya, bahwa ini panas, atau kalian terima dan ridha. Ini ya, pondasinya adalah ridha kan? Yeah. Karena kalau kalian nggak ridha dulu dengan itu, maka yang terjadi apa? Apa yang saya bilang pada pagi-pagi hari, pada saat kalian akan ke Milford Sun, saya bilang sama dia, Dev, jangan pakai sarung tangan. Karena customarily, the people here don't wear gloves. Kalian udah kelihatan lemah sebelum jalan. Kalau kalian jalan dengan saya nggak mau jalan dengan kalian. Oke. Karena that's a loser's attitude. Ini menarik teman-teman. Ini menarik teman-teman. Ya. Jadi karakteristik itu akhirnya bisa ditunjukkan dari segala Absolutely. bahkan cara kita berpakaian, Ya. cara kita berjalan, Ya. cara kita bersikap, berperilaku, berkata-kata, Ya. itu bisa dilihat dan bisa diukur ya Mas ya. Jadi jangan sampai teremehkan. Jadi yang terjadi sama anak muda ini ya kita bicara konteks kita ya. Ya. Mereka telah melemahkan diri mereka sebelum bertempur. Contoh konkret. Contoh konkret, mereka jalan ya di keadaan yang orang biasa-biasa saja. Mereka mengatakan bahwa dia tidak mampu jalan lebih cepat karena, mohon maaf, saya mengatakan bahwa mereka 30 cm lebih tinggi. Oke, pembenaran. So what? Try harder. So what? You got it. Ya, Ya. karena kita nggak punya choice on our ethnicity, on our height and weight. Ya. Sorry, we have a choice on our weight. Sorry, on your height you don't have a choice. Ya.
Tapi kita punya pilihan untuk menggeber diri ini untuk bisa jalan kan? Ya. Ya kan? Bahwa kalau kita lihat beberapa etnik ataupun beberapa suku itu mempunyai memang tinggi 190 ya. Kalau kita ditakdirkan Allah cuman ya alhamdulillah 178, 177. Kita kalah 10%. Tapi kalau kita punya niatan 20% lebih keras, Ya. maka kita udah menang 10% kan? Kalau Anda istirahat 10% lebih rendah, Anda udah konstan di situ. Kalau Anda makan 15 menit lebih cepat, maka Anda udah menang lagi. Jadi yang saya mau sampaikan begini, bahwa mental pemenang itu hadir di setiap langkah, setiap nafas. Ya, ini semangat kompetitif. Kita sering dengar orang mengatakan it's a competitive advantage. Apakah itu cuma slogan ataupun jargon? It's only a jargon. Karena orang yang benar-benar truly live their life, breathe and live competitive, Ya. they will understand bahwa dia setiap nafasnya dia nggak mau kalah. Ya, dan itu pilihan. Ya, dan tadi Salim meng-highlight satu kalimat dari Mas Reza bahwa kita nggak bisa memilih kita mau dilahirkan di mana, Ya. dengan kondisi seperti apa, dengan tinggi seperti apa, kita nggak bisa memilih. Tapi untuk bersikap seperti apa itu adalah pilihan kita. Absolutely. Dan teman-teman, sedikit saya sampaikan bahwa Mbak Nggak Sylvie apa-apa. ini adalah anaknya diplomat. Ya. Jadi dari keluarga yang Pejabat. Iya, betul, pejabat. Anak seorang pejabat, kehidupan mewah, kehidupan mewah, ya. berada gitu lah ya. Sangat berada, ya. Dan sama halnya dengan Mas Reza adalah almarhum ayahnya adalah seorang kontraktor ya, Ya, maksudnya pedagang, ya. bisnis. Dan Pengusaha, ya. keduanya pengusaha. Dan keduanya terbiasa untuk bekerja keras yang biasanya ini sering kita temukan pada mereka yang dalam hidup susah. Mohon Nah, maaf Mas. iya. Gini. Ini kan jadinya Gini ya, ini ada teori yang mungkin jarang teman-teman dengar. Kan? ya, Biasanya para pelaku usaha yang berhasil itu punya masa lalu yang susah. ya, Kebiasaan ya. that's common. Ya. Kemudian dia punya generasi kedua dan dia berusaha memberi yang terbaik buat anaknya dalam tanda kutip bahwa dia nggak ingin anaknya susah. Yang terjadi apa? Generasi kedua menghabiskan itu. Iya. Di posisi di generasi ketiga harta habis. Ya, karena tidak punya etos kerja. Ya, tidak punya competitive advantage, ya. Dan kata lain weak. Ini saya mau highlight benar perkataan weak. One word. Kalau ada perkataan satu kata ya yang saya paling benci, weak. Weak is what I hate the most. Woi. I don't want to be weak. I'm strong. I'm a champion. Nah itu dia tadi teman-teman perbincangan di part 1 dan video tadi bersambung ke part 2. Penasaran bagaimana lanjutannya? Ikuti terus videonya hanya di YouTube channel @Saryana Vita di segmen Bincang-Bincang.